نحمده warahmatullahi wabarakatuh. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, tempat kita memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga hari kiamat tiba. Alhamdulillah, ini Allah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti webinar dengan tema penerapan kurikulum merdeka di sekolah karakter yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fahrian SPSI CSIP Hafizallahu Ta'ala. Sebelumnya kami mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini, baik dari rekan-rekan yang ada di Sima Pontianak, Sima Ketapang, TK Sima Pontianak, TK Uswah, Rumah Bermain Bunaya Ketapang, maupun dari Imam Ahmad Boarding School, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih Pontianak yang sekaligus menjadi narasumber pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Fahrian SPSI CSIP Hafizallahu Ta'ala. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak Iqbal. Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki pemaparan materi dari narasumber, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit susunan acara kita pada siang hari ini. Nanti pembukaan akan dibuka oleh kami sendiri. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi sekitar 30 menit dan dilanjutkan dengan diskusi atau dialog sekitar 10 menit dan ditutup dengan kesimpulan dari narasumber dan penutup dari kami. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita dengarkan bersama webinar dengan tema penerapan kurikulum merdeka di sekolah karakter bersama Bapak Muhammad Fahrian, CSIP, SPSI, CSIP Hafizallahu Ta'ala. Kepada Pak Fahri, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadol, Pak. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anda terdengar ya? Dengar Pak, jelas Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan ya teman-teman. Hingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dapat limpahan rezeki yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu sekali kita syukurin, karena dengan bersyukur insya Allah Allah akan melipat gandakan nikmat kepada kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kami hormati teman-teman, rekan-rekan seperjuangan ya, para pendidik, para praktisi pendidikan dari Sima Indonesia, yaitu Sima Ketapang, dan rekan-rekan dari Sima Pontianak, lalu dari Imam Ahmad Boarding School dari Lubuk Linggau ya, di Sumatera Selatan, lalu teman-teman RBB Rumah Bermain Bunaya, juga untuk teman-teman dari Uswah, TK Uswah Pontianak. Selamat bergabung dan selamat berdiskusi nantinya ya bersama kita di acara ini. Dan sebenarnya untuk acara ini bukan webinar ya. Kalau webinar kayaknya terlalu formal dan terlalu ini. Sebenarnya untuk acara ini lebih tepatnya adalah kita sharing, di mana kita akan memaparkan beberapa hal berkaitan dengan kurikulum merdeka dan penerapannya di sekolah karakter terutama ya. Dan saya berharap gitu kan, teman-teman bisa sharing pengalaman, bisa sharing pengetahuan, karena di sini
tidak hanya dapat informasi atau materi dari satu sumber saja, maka kita memang benar-benar ingin sekali adanya diskusi atau sharing pengalaman atau jajak pendapat ya dari teman-teman semua yang di sini, masya Allah semua ini luar biasa pendidik semua. Kita ingin berdiskusi tentang pengalaman, lalu pola pikir atau ide-ide serta gagasan ya. Dan karena itulah yang memang membentuk ide dari kami untuk membuat sebuah komunitas belajar, karena ini juga bagian sebenarnya bagian dari kurikulum Merdeka di mana guru atau orang tua membentuk komunitas-komunitas belajar seperti parenting, webinar, sharing-sharing gitu. Ini juga bagian agar apa? Agar ilmu atau apa namanya pengetahuan itu tidak hanya dari satu sisi saja. Di sini ada keterlibatan diskusi, ada keterlibatan perdebatan ya, ada saling adu argumen, dan di sini dialog-dialog itu akan tumbuh dan menjadikan kita lebih ini kritis dalam berpikir. Nah, itulah yang memancing kita untuk bisa lebih berkembang lagi. Tidak hanya mengikuti hanya sekedar pakem yang ada, ikutin begitu aja, ikutin alurnya saja tanpa ada gagasan-gagasan yang bisa memperbarui hal tersebut. Bisa dikatakan bahwa mungkin di sini anak seperti ini ya, ibarat kata mungkin ngajarin ikan berenang nih, karena di mana ya, di sini ada kepala sekolah, ini udah hebat-hebat semua, ada praktisi-praktisi pendidikan, guru-guru hebat juga dari lintas ini ya, lintas lembaga, bahkan ada yang dosen, masya Allah ya, ada yang dosen, kepala sekolah, ketua yayasan, pengurus yayasan, lalu ada yang waka kesiswaan dan yang lain-lain ya. Itu insya Allah udah pasti banyak pengetahuan. Dan di sini Ana hanya ingin kita bisa saling bertukar pikiran tentang konsep pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Untuk kali ini, insya Allah ada beberapa pancingan-pancingan yang ingin Ana sampaikan berupa materi, yaitu tentang penerapkan kurikulum Merdeka di sekolah karakter. Ini akan Ana sedikit kerucutkan di sekolah karakter karena sebenarnya kurikulum Merdeka sendiri itu dekat sekali dengan apa namanya konsep pendidikan karakter. Kalau di tempat kita ini rata-rata lebih ke kurikulum fitrah atau kurikulum karakter yang itu dasarnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah ya teman-teman ya. Baik, kita masuk pertama untuk materi pertama yaitu tentang apa sih sebenarnya kemerdekaan itu gitu kan. Kita selalu ngomong tentang kemerdekaan, kebebasan gitu. Tapi kita harus benar-benar mengerti bahwa kurikulum ini diambil tujuannya sebenarnya untuk apa sih gitu kan. Kalau kebebasan sendiri itu kita bisa tahu ya bahwa kemerdekaan itu identik sekali dengan kebebasan, lepas dari jeratan-jeratan, tidak mendapat tekanan-tekanan atau intervensi dari luar, tidak terjajah dan yang lain-lain. Nah, kalau dalam kurikulum mereka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler. Jadi di dalam ini ya pembelajaran kelas yang di sana tuh berbagai macam konten dan lebih optimal lagi nih pembelajarannya agar memang peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Dan di sini ya di kurikulum ini guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, ini akan terlihat ya dari awal saja sudah nampak berbeda sekali karena biasanya di sekolah-sekolah umum atau yang kita tahu ya waktu dulu kita bersekolah itu konsep keleluasaan itu sedikit sekali karena kita jauh lebih banyak mendengarkan apa kata guru, apa kata buku-buku dan yang lain-lain gitu. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini sedikit ada perbedaan, malah berbeda sekali ya. Berbeda sekali di mana guru-guru memiliki keleluasaan, anak-anak juga memiliki keleluasaan untuk belajar gitu kan. Dan kurikulum Merdeka ini memberikan apa ya keleluasaan itu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Nah tadi browsing dengerin beberapa ini tayangan ya dari Mas Nadim.
Menteri Pendidikan kita. Ada tagline di mana memang belajar itu harusnya menyenangkan. Nah, ini kurang lebih ini ya, mirip dengan tagline dari salah satu sekolah ya. Belajar harus bahagia. Ini mirip banget. Nah, jadi memang kebahagiaan yang ada atau kesenangan anak dalam belajar itu akan membuat apa ya, hormon-hormon, lalu pemikiran, stres itu berkurang gitu kan. Itu membawa semangat dan menjadikan anak-anak itu jauh lebih eh, apa ya, kayak ngomongin sekolah terus, ngomongin belajar terus, ngomongin gurunya menarik terus. Nah, itu perlu dipancing dan juga perlu dibuat suasana agar jauh lebih menarik lagi. Nah, seperti yang Ana sampaikan di awal tadi bahwa kurikulum Merdeka ini kayaknya dan sepertinya gitu kan, konsep-konsepnya mirip sekali dengan konsep-konsep yang ada di sekolah karakter. Dan mungkin ya di pembahasan-pembahasan di kurikulum Merdeka itu juga tema-tema karakter itu banyak sekali teman-teman. Nah, apa sih beberapa konsep-konsep dasar yang kita kira itu mirip dan hampir sama di sekolah karakter dan apa namanya penerapan di kurikulum Merdeka? Ada dua hal yang secara konsep dan implementasi. Nah, ini ada 10 10 apa ya 10 poin yang dimana yang dua itu mengenai konsep, yang 8 itu mengenai implementasi. Yang pertama yang mengenai konsep itu ada konsep paradigma baru dalam pembelajaran. Nanti kita akan sedikit kupas ini. Lalu yang kedua ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang ngetren ya, profil pelajar Pancasila. Kalau ngomongin tentang kurikulum Merdeka biasanya tidak lepas dari ini, profil pelajar Pancasila. Nah, kan? Baik, yang berikutnya yang masuk dalam ranah implementasinya ada 8, yaitu yang pertama struktur kurikulum, ada capaian, lalu alur tujuan pembelajaran atau ATP, biasanya ATP yang disebutnya. Juga ada yang namanya modul ajar. Modul ajar, lalu yang ketujuh ada proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi cuma profilnya, profil pelajar Pancasila, kalau ini proyek penguatan profil Pancasila. Lalu juga ada TARL atau Teaching at the Right Level. Ini sebenarnya paling mudahnya dibahasakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti kita akan juga bahas ini. Lalu yang berikutnya ada asesmen dan KOSP. Itu. Baik, kita masuk ke poin pertama dulu ya. Poin pertama dulu yang masuk ke dalam konsep, ada dua tuh. Yang pertama, satu konsep paradigma baru. Nah, konsep paradigma baru ini konsentrasinya jauh lebih kepada anak. Dan karena kita juga harus menyadari bahwa konsumen utama pendidikan atau sekolah kita itu adalah anak. Nah, karena kita harus tahu bahwa setiap peserta didik memiliki potensi fitrah. Nah, ini perlu perlu sekali ya, perlu sekali kita konsentrasi di sini bahwa kadang kita melihat bahwa sekolah itu biasanya cenderung lebih mengutamakan kepuasan pelayanan kepada masyarakat atau orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua pengen anaknya seperti ini, pengen begini gitu. Padahal itu memang memang ini ya, memang menjadi konsen sekolah ya. Tapi yang paling utama padahal adalah konsentrasi kita pada anak gitu. Lalu, karena kita tahu ya konsumen kita yang utama itu adalah anak, maka pengajaran di kelas juga harus berfokus kepada anak. Kalau zaman dulu itu biasanya di sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah kita dulu ya, itu lebih melihat kepada sosok gurunya. Sosok gurunya dijadikan apa ya konsentrasi utama. Jadi gurunya bagaimana menyampaikan pembelajaran, semua harus ikut gurunya gitu, semua harus ikut aturannya gitu kan. Tapi di konsep paradigma baru ini itu sedikit berubah, di mana konsentrasi kita jauh lebih kepada anak. Karena apa ya, kita tahu anak-anak itu punya potensi berbeda-beda ya, satu anak dengan anak yang lain. Lalu kita juga tahu bahwa
anak itu punya pemikiran, anak itu punya ide, dan juga anak itu punya latar belakang kecerdasan atau pendidikan yang berbeda-beda dari orang tua yang satu dengan yang lain itu kan berbeda-beda. Jadi kita lebih berkonsentrasi kepada keragaman yang ada di anak-anak tersebut. Kita jauh lebih mengedepankan kepentingan anak dalam belajar. Nah, dalam konsep ini, konsep paradigma baru ini, kunci untuk menjalankan pendidikan agar bisa sukses itu ada enam pihak yang harus itu berkolaborasi atau bekerja sama dan hubungannya harus baik sekali. Yang pertama pasti guru, karena guru ini sumber utama yang dilihat oleh anak ya. Jadi penyampaian tentang pelajaran, ide-ide, gagasan, dan guru ini langsung bertemu dengan siswa. Jadi perlu sekali dari sisi guru ini kita kuatkan. Lalu kedua, yang sangat penting juga adalah faktor orang tua, di mana orang tua ini memiliki tanggung jawab yang besar sekali kepada pendidikan anak, dan dari guru dan orang tua ini, guru dan orang tua ini bisa saling sharing tentang kemajuan-kemajuan. Afwan, ini menjawab tadi ya untuk slide. Afwan, ini slide-nya memang belum ada, tapi insya Allah nanti kita rangkum dan kita kirim untuk diskusi bersama. Lalu berikutnya yang terlibat langsung ya pasti siswa. Nah, siswa ini memang harus disiapkan, harus dimotivasi, dan juga harus diberikan semangat agar agar belajarnya bisa jauh lebih optimal. Dan yang tidak kalah penting adalah pimpinan sekolah, karena pimpinan sekolah ini yang menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah ya, tentang pembelajaran dan yang lain-lain. Nah, tentang pimpinan sekolah ini nanti kita bisa sharing, karena beberapa teman-teman yang bergabung dengan kita ini kepala sekolah gitu. Lalu yang berikutnya yayasan. Yayasan itu kalau untuk sekolah swasta, kalau untuk ini pemerintah. Nah, pemerintah ini penting sekali, karena kalau kita tidak dapat dukungan, itu akan sulit membuat pendidikan itu bisa jadi lebih baik. Dan yang keenam adalah masyarakat. Nah, pernah kemarin kita adain seminar ya di SIMA gitu kan. Itu berkaitan dengan guru sebagai fasilitator, dari salah satu ininya Ustadz Arfandi waktu itu, Ustadz ya kalau nggak salah itu. Memang hal-hal yang Ana sebutkan tadi itu cocok sekali, dan itu harus dijadikan sebuah ekosistem yang kuat di mana tidak boleh terpisahkan. Jadi semua harus terlibat dan tidak boleh terpisahkan, karena hal tersebut adalah hal-hal yang penting dan bisa mendukung pembelajaran anak kita. Lalu untuk pembelajaran paradigma baru ini ya, sekali lagi orientasinya pada penguatan kompetensi dan juga pengembangan karakter dan dengan ini nilai-nilai Pancasila. Nah, memang kita kalau ngomongin tentang kurikulum merdeka ini dekat sekali dengan nilai-nilai Pancasila ya teman-teman. Lalu pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekali lagi pusatnya pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Nah, ini penting sekali kita perhatikan, karena tahap perkembangan untuk anak satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang sudah dasarnya lebih cepat, ada yang standar, ada yang mungkin belum cepat gitu. Nah, ini semua bisa diberikan ruang di kurikulum merdeka dengan konsep paradigma baru ini. Lalu untuk yang kedua, ini masuk dengan profil pelajar Pancasila. Ini kita lihat dan kita asumsikan dalam perspektif sekolah karakter. Dan di sini kan juga ya rata-rata ya Muslim ya, jadi kita juga ke arah-arah perspektif sekolah Islam nih. Dan kita harus bisa mengacu kepada beberapa hal. Nah, yang pertama itu ketauhidan ya. Karena kita melihat ya kalau di dalam ini biasanya itu
bahasanya adalah bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini cocok dengan sila pertama nih, ya kan? Cocok sama sila pertama. Dan kita bisa mempersepsikan itu kepada ketauhidan. Lalu berikutnya, keberagaman. Yang biasa kalau di kurikulum merdeka nih ya, kalau di kurikulum merdeka ini disebut namanya kebinekaan global. Kebinekaan global yaitu keberagaman yang ada di negara kita sendiri, di Indonesia. Lalu kemandirian, lalu setelah itu gotong royong, dan bernalar kritis atau critical thinking, dan juga kreatif. Ini hal-hal yang penting banget ya untuk apa namanya kita tanamkan profil pelajar Pancasila ini benar-benar kepada anak-anak didik kita agar dia mengenal Allah, agar dia mengerti tentang keberagaman budaya yang ada di tempatnya, bagaimana mereka menyikapinya, bagaimana mereka bertoleransi, gitu kan, boleh saling saling apa nama berlaku baik tapi tidak kebablasan dan segala macam ya. Ini berkaitan dengan kebinekaan global. Lalu mandiri ya, seperti mereka minimal mengerti kebutuhan dirinya, lalu juga mereka mengerti tentang apa yang harus dibangun di dalam dirinya, ini masuk ke dalam kemandirian. Dan gotong royong harus ya, karena di masa modern sekarang ini gotong royong itu sedikit agak lebih pudar dibanding dulu ya. Kalau dulu tuh gotong royong, lalu saling kerjasama itu besar sekali. Karena sekarang ini apa-apa ini sudah lebih cepat, apa-apa itu sudah lebih praktis lewat gadget dan yang lain-lain, maka gotong royong ini terkadang agak sedikit luntur. Maka dari itu kita harus menguatkan anak-anak kita dengan semangat gotong royong ini. Lalu bernalar kritis tadi ya, kita memang ya harus membangun pemikiran-pemikiran ini memang dari dasar teman-teman. Jadi kadang nih, mulai dari rumah atau dari sekolah yang itu tingkat PAUD, tingkat SD gitu kan, terkadang anak-anak itu keluar pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan kritis, kadang-kadang suka comel ya anak-anak kita itu ya. Lalu kadang-kadang anak-anak kita itu suka bertanya yang aneh-aneh. Nah, itu harusnya kita beri ruang mereka untuk bisa menyampaikan apa pendapat dia, apa pertanyaan dia. Dan sebisa mungkin kita sebagai orang tua atau pendidik itu memberikan jawaban-jawaban dan membuat sebuah diskusi kepada mereka. Yang membangun ini harus benar-benar dari kecil. Karena kita tahu ya, sekarang ya teman-teman generasi-generasi sekarang mungkin ya tidak semuanya, terkadang punya titel tinggi, punya titel banyak berderet-deret gitu kan. Tapi untuk menyampaikan sebuah gagasan itu kadang-kadang di depan umum tidak berani. Untuk menyampaikan keinginan atau menolak atau tidak gitu, itu tidak berani. Nah, ini anak cobakan ya, dicobakan menurut pengalaman di sekolah atau di lembaga kami gitu kan. Di awal-awal gitu kan, menyampaikan pendapat tuh kok rasanya ini apa namanya? Kalau kata bahasa orang Jawa tuh wagu atau sungkan gitu ya. Tapi beberapa waktu kita coba adakan diskusi, adakan berdebat atau saling memberikan masukan, terus memberikan ide, mengingatkan, dan hal itu kita bangun dan akhirnya teman-teman terbiasa untuk itu gitu. Bahkan kalau di tempat kami ya, di tempat kami itu diskusi dengan orang tua itu biasa banget. Jadi orang tua protes, orang tua memberi kritik, orang tua memberi saran, itu biasa banget. Tapi kadang-kadang di beberapa lembaga persekolahan itu ada hal yang ini ya, agak sedikit ditutup ya. Tapi kalau di tempat kami ya, terutama di tempat kami itu dibuka sekali. Agar apa? Agar kita membiasakan untuk anak-anak juga itu untuk berpikir. Lalu kreatif, sebenarnya kreativitas ini tidak terbatas ya, tapi kreativitas Puan, Pak, suaranya ini kami nggak kedengaran, Pak. Masih belum nih, Pak.
Kalau di HP kami belum kedengaran. Mungkin teman-teman yang lain? Halo, Assalamualaikum. Sudah kedengaran, Pak. Oh, afwan. Berarti tertekan. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Ini ya, profil pelajar Pancasila ya. Sedikit kita ulangi. Yang pertama ketauhidan, setelah itu keberagaman, lalu kemandirian, gotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Tadi sudah kita bahas sedikit. Lalu karena mengingat waktu yang terbatas ya, kita lanjut lagi untuk struktur kurikulum. Nah, kenapa kita harus bahas struktur kurikulum dalam sekolah kita ya? Karena alhamdulillah untuk sekarang ini kita mendapatkan keleluasaan yang lebih besar dari pemerintah. Ya, sekali lagi suara Anda kedengaran ya? Kedengaran, Pak, kedengaran. Oke, baik, terima kasih. Nah, struktur kurikulum ini di kurikulum Merdeka didasari itu dengan 3 hal, yaitu yang berbasis dengan kompetensi anak, lalu pembelajaran yang fleksibel, lalu juga karakter Pancasila. Nah, Pancasila ini kuat banget ditekankan di kurikulum Merdeka. Dan berikut ada beberapa prinsip pengembangan struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur minimum. Nah, struktur minimum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, satu satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan juga kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Nah, ini asik banget sebenarnya. Kita dapat struktur kurikulum minimum ya. Kalau yang ngolah PKBM, insya Allah tahu ya. PKBM, ada yang ngolah mungkin SD umum atau SDIT, ini pasti tahu nih. Jadi ada standar atau kurikulum minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, sekali lagi anak ulangin bahwa satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai visi misi dan sumber daya yang tersedia. Nah, ini bisa menyesuaikan. Karena kita lihat ya teman-teman, bahwa di negara kita ini apa ya, bisa dikatakan untuk pemerataan itu masih belum bisa. Kita tidak akan bisa menyamakan kemampuan atau kesiapan teman-teman kita yang mengelola sekolah di Jakarta dengan yang di Papua misalnya. Itu nggak bisa disamakan. Maka dari itu, menyesuaikan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Yang berikutnya ada secara otonomi. Jadi kurikulum Merdeka ini memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan juga guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Di sini kita lihat nih, di sini kita lihat dari dua itu ya, struktur kurikulum yang minimum dengan yang otonomi. Di sini kita lihat bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada lembaga untuk mengatur kurikulum yang jauh lebih fleksibel lagi. Dan hasilnya identitas sekolah bisa lebih muncul dengan keunggulan sekolah masing-masing. Jadi kita bisa lihat ya sekarang kalau ngomongin tentang sekolah ini, oh itu sekolah itu karakter tuh, gitu ya kan. Terus ngomongin sekolah yang lain, oh itu unggulannya apa? Unggulannya tahfiz misalnya, hafalannya bagus misalnya. Atau di sekolah lain, oh itu teknologinya oke. Di sekolah lain lagi, oh itu juara olimpiade, oh itu olahraganya bagus dan yang lain-lain. Nah, kita bisa memberikan warna itu kepada sekolah kita dan kita kuatkan di situ. Biasanya itu menjadi branding sekolah ya. Kalau ngomongin branding sekolah ini boleh nih nanti kita diskusi lagi. Karena branding sekolah itu penting banget agar orang tahu identiknya sekolah kita. Identiknya sekolah kita. Lalu berikutnya ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran. Beban kurikulum pemerintah sekarang ini teman-teman, lebih ringan dan lebih esensial dalam hal standar yang harus dicapai. Dan kesempatan sekolah untuk melakukan pengembangan kurikulum keislamannya, contohnya atau kurikulum karakternya, itu dapat jauh lebih maksimal. Nah, capaian-capaian pembelajarannya, contoh kita pakai kurikulum pendidikan karakter ya, itu beberapa memang kita ambil dari kurikulum pemerintah, terutama yang di buku yang sebelum direvisi ya dari Ustadz Abdul Khalik itu,
kita ngambil dari K13 kalau nggak salah. Nah, K13 itu. Dan dari situ kita juga bisa memaksimalkan, misalnya dari teman-teman yang di sekolah lain ya, keislamannya lebih dibesarkan gitu, atau proporsi agamanya di sekolah tersebut lebih dibesarkan, itu bisa aja. Terutama kalau untuk sekolah-sekolah non formal itu jauh lebih maksimal biasanya. Atau kita bisa lebih mengedepankan karakter di sekolah tersebut, misalnya lebih kepada adab, lebih kepada akhlak, lalu lebih kepada apa namanya, lebih kepada hal-hal yang itu kita ingin capai, itu bisa sekali kita masukkan ke target capaian atau capaian pembelajaran. Lalu berikutnya, masuk yang kelima itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan kunci ya, yang membedakan sekolah karakter yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan sekolah lainnya. Ini nampak sekali. Jadi tujuan pembelajaran yang ada di sekolah karakter itu bisa dirinci lebih dalam lagi. Misalnya lebih kepada adabnya, lebih kepada akhlaknya, lebih kepada mengedepankan komunikasi yang baik, mengedepankan pemikiran-pemikiran yang itu lebih lebih kritis. Itu bisa sekali kita masukkan ke tujuan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Lalu berikutnya, nah ini memang agak rumit nih, terutama buat guru-guru nih. Bahkan di sekolah kami juga baru ini ya, kita membentuk timnya untuk merancang ini, tapi memang butuh dimulai seperti itu. Yang nomor 6 yaitu modul ajar. Nah, modul ajar di sekolah Islam atau di sekolah karakter lah ya. Itu melalui model ajar ini, jadi proses KBM itu lebih terarah dan bisa difokuskan kepada pendidikan yang kita inginkan. Misalnya lebih kepada pendidikan Al-Quran yang real dan diterapkan di kehidupan sehari-hari siswa. Nah, modul-modul ajar ini biasanya dibentuk tim ya. Kalau di tempat kami itu dibentuk tim pengembang kurikulum, dan ini sedang berjalan beberapa bulan. Yang itu nanti diantaranya modul ajar dan yang lain-lain itu kan, kelengkapan administrasi ya, pembelajaran itu bisa dibentuk. Nah, di sini kita bisa memberikan porsi yang kita inginkan di modul ajar tersebut. Dan ini juga biasanya kalau untuk kepala sekolah atau yayasan, ini biasanya modul ajar ini sebagai sarana untuk menilai kualitas guru biasanya. Kualitas guru dalam menulis, menyusun menyusun sesuatu di pembelajaran tersebut atau mengkonsep, biasanya itu bisa dilihat dari modul ajar. Tetapi dalam kurikulum merdeka, namanya juga merdeka ya, kita tidak boleh juga harus terlalu terfokus pada itu. Jadi jangan sampai katanya merdeka, tapi kok terlalu terpaku dengan hal-hal tersebut gitu. Dan sebenarnya ini perlu kita luruskan ya, bahwa yang namanya merdeka itu kita punya kebebasan berpikir, kita punya kebebasan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Namun kita harus mengerti tentang etika dan norma-norma agar apa? Agar kemerdekaan kita tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, ini sejalan juga nih masalah tentang pembelajaran atau pendidikan dalam kurikulum merdeka ini dengan kurikulum fitrah ya. Karena Ana cari referensinya di bukunya Dr. Usuf Pangat sama bukunya Ustadz Abdul Khalik nih. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat bahwa ya teman-teman, pendidikan itu kalau ngomongin pendidikan karakter atau fitrah lah, teman-teman mungkin sedang memahami itu gitu kan. Terkadang orang melihat atau mempersepsikan pendidikan fitrah itu semuanya boleh. Nah, jangan dibatasi, jangan dilarang, tidak boleh dimarah gitu kan. Ikutin saja, tuntaskan saja. Padahal itu juga kurang tepat, teman-teman. Itu kurang tepat. Tapi di sisi lain yang ekstrim lagi, seseorang itu melihat pendidikan yang baik itu adalah dibentuk, diarahkan, dibatasin dan yang lain-lain agar tidak bahaya dan segala macam ya. Tapi itu masuknya juga pengakangan. Nah, yang paling pas adalah gimana? Yang paling pas kalau menurut Ustadz Abdul Khalik dalam buku kurikulum karakter adalah yang di tengah-tengahnya, teman-teman. Yaitu tidak terlalu
membatasi, tidak terlalu membebaskan, tapi membersamai anak-anak. Jika dalam apa namanya taraf tertentu pembelajaran itu sudah sangat ini ya membahayakan, kita harus stop itu. Atau dalam proses belajarnya anak-anak itu eh, terlalu dikekang, itu juga salah, itu tidak boleh. Jadi kita harus membersamai dengan memberikan pengertian-pengertian. Ini juga masuk juga dalam teori tentang ini, kalau teman-teman pernah dengar tentang toxic parenting, di mana toxic parenting itu salah satunya adalah terlalu mengekang anak. Jadi ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan yang lain-lain, itu juga salah. Tapi di sisi lain, toxic parenting juga masuk bahwa kita terlalu memberi kebebasan kepada anak yang itu tanpa target yang jelas. Jadi boleh ini, boleh itu, tapi tidak ada target yang jelas, itu juga tidak boleh. Ini sejalan ya, kurikulum merdeka, pendidikan fitrah, dan juga psikologi. Ini waktunya sangat terbatas, ada 3 lagi nih teman-teman. Kita selesaikan ya. Lalu nih yang banyak lagi apa namanya banyak diperbincangkan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang memulai proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila dan peserta didik belajar menelaah tema-tema tertentu. Dan penumbuhan dan pengambilan nilai proyek karakter profil Pancasila dalam kegiatan sekolah karakter ya yang kita lihat, dan ya mungkin ya sudah kami juga lakukan. Ini bukan sharing aja ya, nanti bisa ditambahkan. Yang pertama, gaya hidup Islami. Nah, gaya hidup Islami boleh dengan karakter dalam mereka berbusana, itu penting sekali diperhatikan. Gaya hidup yang Islami, menggunakan pakaian yang baik, lalu juga mengucapkan salam, saling sapa, terus kita apa namanya saling mendoakan, atau misalnya saat bertanya kita mendoakan ustadznya atau segala macam. Itu gaya hidup yang Islami yang kita timbulkan dan kita tumbuhkan itu di sekolah, dan kita tularkan itu ke rumah pada orang tua, kita ajak diskusi. Lalu yang tidak boleh lepas, nah ini kita melihat ya dari sisi yang dicanangkan pemerintah dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita, itu kearifan lokal atau mengenalkan budaya yang ada di daerah tertentu, yang di daerahnya gitu. Dan ini harus ini ya, harus bisa diterapkan. Jangan sampai anak-anak kita ya nanti tidak mengerti tentang budaya yang ada di situ, tentang apa namanya nasionalisme dan yang lain-lain. Ini perlu sekali ditanamkan. Kalau enggak nanti kita agak dianggap gimana gitu ya sama pemerintah ya, takutnya dianggap seperti kurang mengerti tentang kearifan lokal. Lalu berikutnya tentang Bhinneka Tunggal Ika, atau ini tadi sempat dibahas ya, Bhinneka Tunggal Ika atau mengenal keberagaman. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru atau pendidik dengan memberikan materi-materi yang itu wawasan tentang keberagaman yang ada di Indonesia, bahkan ada di dunia. Jadi kita bisa memberitahukan bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang dengan karakter yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan suku yang berbeda, gitu kan? Dan di situ kita harus menghargai tentang kebinekaan tersebut. Nah, sekali lagi untuk kebinekaan itu jangan sampai kita bertoleransi tapi kebablasan. Nah, di situ yang perlu dikasih garis bawah. Jadi kita tetap berkebinekaan, namun bertoleransi, jangan sampai juga kebablasan karena berkaitan misalnya dengan akidah. Itu penting sekali. Lalu berteknologi, berteknologi ini kalau sekali lagi contohnya ya, kita membuka kelas coding, kelas TIK atau kelas-kelas apa namanya desain grafis. Nah, itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah yang ada untuk fasilitasnya. Adapun jika tidak ada fasilitasnya, gitu kan, minimal anak-anak mengerti tentang teknologi yang terbaru gitu. Jadi kita bisa sharing ke anak-anak tentang teknologi yang baru saat ini. Dan mengenai teknologi ini harus bisa dilaksanakan atau diterapkan di pembelajaran. Seperti tadi ya, kalau dari anak ya, buat kelas coding, buat kelas apa namanya desain grafis dan yang lain-lain berkaitan dengan teknologi. Lalu
membangun NKRI atau membangun kecintaan ya kepada ini apa namanya kepada negeri kita. Nah, ini penting banget. Nah, itu biasanya bisa juga misalnya di sekolah tersebut bikin apa ya Islamic Science Fair atau apa deh gitu yang itu membangun semangat semangat NKRI-nya anak-anak itu tumbuh dan kenal gitu ya tentang nasionalismenya. Lalu berikutnya kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini gimana ya Pak ya gitu ya misalnya ada pertanyaan gitu. Kalau di beberapa sekolah gitu ya, kalau beberapa sekolah ini udah diterapkan. Contohnya seperti market day di mana anak-anak membawa jualan gitu kan belajar jualan di sekolah di hari-hari tertentu gitu kan yang ditentukan oleh wakil kurikulum misalnya bekerja sama dengan wakil siswaan yang itu menggelar acara market day di mana anak-anak di situ berjualan lalu berniaga dia saling apa namanya saling berinteraksi karena di dalam market day itu banyak sekali teman-teman manfaatnya dari sisi matematikanya mereka belajar mengenal uang menghitung keuntungan dan yang lain-lain ya lalu di situ teman-teman bisa memasukkan seperti ini nilai-nilai misalnya pedagang yang jujur, doa masuk pasar, lalu apa namanya kita tidak boleh mengurangi timbangan misalnya ya, atau kita tidak boleh menipu pembeli dan yang lain-lain. Kita harus apa namanya memberikan informasi yang baik kayak gitu. Itu salah satu yang ada di profil pelajar Pancasila dan itu benar-benar berkarakter sekali. Nah, jadi cocok banget. Lalu bangunlah jiwa dan raganya ini juga ada di profil pelajar Pancasila. Ini bisa dengan sport ya kegiatan sport seperti kita mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, memanah, berenang dan yang lain-lain. Karena kita tahu sendiri ya, Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Muslim yang lemah. Jadi bisa dimasukkan ini di sport atau olahraga. Dan jangan lupa juga masukkan faktor kepemimpinan kepada anak, memberikan mereka kepercayaan, memberikan mereka semangat untuk mengorganisasi kelasnya. Itu bisa dilakukan. Lalu sedikit lagi waktunya ya. Yang kedelapan, nih penting banget ya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini pendekatan berbeda untuk menangani keragaman yang ditemui di ruang kelas sehingga mampu memberikan kesempatan untuk tersedianya pendidikan yang bersifat inklusif untuk keberagaman murid. Nah, ini perlu sekali kita lihat karena ya, kalau kita lihat di visual gitu, kadang-kadang tuh yang paling sering nampak tuh ini, ada monyet, ada apa namanya, ikan, ada kuda disuruh lomba berenang. Nah, gitu. Itu tidak adil. Karena apa? Pasti ikan yang akan menang gitu loh. Dan seperti itu juga anak-anak. Tapi tidak menyamakan anak-anak dengan itu ya. Anak-anak punya kemampuan misalnya olahraga yang jauh lebih bagus atau intelektualitas yang lebih bagus atau akademik yang lebih bagus atau ada yang bagus di bidang seni dan segala macam. Kalau itu hanya diukur dari yang sama gitu kan, yang sama itu biasanya akan salah gitu, akan tidak tepat karena sesuatu yang berbeda diukur dengan alat ukur yang sama itu kadang-kadang hasilnya akan berbeda gitu kan. Nah, gimana sih cara atau strategi mempermudah proses belajar anak-anak? Yang pertama harus sesuai dengan style. Anak-anak ini punya ya pembelajaran yang itu gaya belajarnya visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nih kalau yang udah baca buku pendidikan karakter, insya Allah ada nih pembahasan tentang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan ini teman-teman tahu sendiri ya, kadang-kadang anak-anak tuh ada yang gaya belajarnya dengan melihat sesuatu untuk memahaminya, ada yang dengan mendengar, ada yang harus bergerak dan mengotak-ngatik sesuatu. Dan ini kalau disamakan saja gitu kan pembelajarannya, anak-anak pasti akan bosan atau minimal anak-anak akan tidak memperhatikan. Karena apa ya potensi gaya belajar mereka berbeda-beda. Dan yang nomor 9 yaitu asesmen, penilaian secara khusus tentang pemahaman anak terhadap pembelajaran. Perlu diketahui pendekatan secara personal harus dilakukan oleh guru kepada murid. Nah, maka dari itu pendekatan ini perlu sekali dikuatkan agar guru punya data tentang anak-anak tersebut. Jadi kalau bisa guru itu tahu
seperti apa anak didiknya. Karena setiap anak kan berbeda-beda ya. Jadi guru bisa tahu apa itu yang diajarkan dan apa itu yang harus disampaikan kepada anak didiknya gitu. Lalu yang terakhir ada KOSP. Nah, ini yang kalau guru-guru ya, kalau guru-guru sekolah umum mungkin sudah jauh lebih familiar, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Merupakan pedoman seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan dalam mewujudkan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Dengan ini sekolah mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dengan banyak pihak termasuk dengan dinas pendidikan. Ini bayangin ya, kita punya negosiasi bahkan untuk lebih meragamkan pembelajaran itu dengan dinas pendidikan itu bisa sekali gitu loh. Dan pengawas agar juga dapat menyelenggarakan KBM. Jadi bisa fokus kepada pengembangan potensi peserta didik, bakatnya, dan juga memiliki kesempatan menyusun proses pembelajaran hingga hasil bisa langsung dirasakan oleh peserta didik. Namun tetap ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan. Dan di sini ada anak tadi cek-cek di ini ya webnya Kemendikbud, Kemendis, ya itulah kementerian ya. Itu ada yang bersifat fleksibel dan juga tetap. Nah, artinya yang tetap ini merujuk pada acuan pemerintah, namun fleksibilitas dari sisi menganalisis karakter di satuan pendidikan, mewujudkan visi misi, pengorganisasian pembelajaran, merancang pendampingan, dan juga evaluasi itu bisa lebih fleksibel dilakukan di sekolah. Nah, contoh ya, kita misalnya menerapkan program-program ya, kita bisa aja ngambil misalnya tentang program Al-Quran di sekolah kita misalnya nih. Ada 3 hal yang ada di situ ya. Pertama tentang tahfiznya atau dia mengaplikasikan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ini masuk di ranah kognitif kan karena ngapalin itu biasa kadang-kadang perlu kemampuan untuk berpikir. Lalu kita bisa membuat misalnya program Living Quran. Nah, program ini apa? Program ini adalah program yang dimasukkan di setiap KBM dengan menggunakan rujukan Al-Quran dan memberikan kaitan tentang pembelajaran sains atau yang lain dengan tanda-tanda kesebelasan Allah. Jadi misalnya ngomongin tentang hujan. Nah, yang kita tahu ya, hujan itu kan prosesnya matahari panas, nanti air itu menguap ke atas, menjadi mendung dan segala macam, lalu hujan. Nah, gitu. Itu secara sainsnya. Tapi silahkan masukkan bahwa dalil-dalil Al-Qur'annya begini, bahwa yang menciptakan hujan dan proses yang luar biasa itu adalah Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, maka kita harusnya takjubnya kepada Allah seperti itu. Jadi ada kaitan antara yang dipelajarin anak-anak, walaupun itu bukan pelajaran agama, tapi bisa dikaitkan dengan Al-Quran atau dalil-dalil yang ada menurut Al-Quran dan Sunnah. Lalu juga yang ketiga, dari ini bisa teman-teman atau penyelenggara pendidikan membangun dialog. Nah, konsep dialog ini penting sekali dibangun dari anak-anak dan membangun komunikasi dengan diskusi antar siswa, antar guru, dan bahkan dengan masyarakat di lingkungan sosial. Di beberapa sekolah karakter bahkan ya, anak-anak itu terbiasa sekali untuk menanyakan sesuatu. Bahkan protes tentang apa namanya kantin yang jualannya mahal itu berani anak-anak. Itu luar biasa menurut anak. Terus anak-anak terbiasa dengan misalnya ada guru tamu, itu terbiasa, itu luar biasa juga. Ini dibangun tidak sebentar teman-teman, karena adanya proses dialog, proses kita saling diskusi, akhirnya anak-anak terbuka sekali menyampaikan sesuatu. Dan bahkan dengan masyarakat ya, di mana misalnya teman-teman membuat sebuah program di sekolahnya masing-masing gitu kan, program misalnya outing class. Nah, outing class ya, program outing class. Nah, itu bisa di mana anak-anak bisa terjun langsung ke masyarakat, bertanya, berdiskusi, menemui orang dan yang lainnya, itu bisa jauh lebih dibangun di anak-anak. Karena nantinya saat mereka terjun ke masyarakat, kemampuan itu adalah kemampuan yang penting sekali dikuasai. Oke, mungkin itu sedikit pemaparan Ana yang miskin sekali tentang ilmu ya. Jadi di sini Ana ingin sekali mendengar nanti adanya tanggapan, sanggahan, atau respon atau sharing dari teman-teman semua.
Silakan waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Baik Pak Ron, Insya Allah, Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber. Banyak sekali ilmu, informasi, nasihat yang kita dapatkan. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi dialog, sharing. Bagi rekan-rekan yang mungkin mau berdiskusi, sharing, atau tanya jawab, kami persilahkan. Ini kita kurang lebih durasinya 30 menit ya Pak ya. 30 menit ke depan. Jadi teman-teman yang mungkin mau diskusi, sharing, boleh memberikan reaksi raise hand. Ya, kami persilahkan. Atau langsung saja mengaktifkan mikrofonnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing diskusi, kami persilahkan. Apakah ada? Kalau memang tidak ada, kita langsung lanjut saja Pak. Kesimpulan. Kalau memang teman-teman rekan-rekan tidak ada yang ingin berdialog, diskusi, atau tanya jawab. Oke, baik Pak Iqbal, mungkin Ana minta waktunya untuk sedikit ini ya. Mungkin teman-teman nih dari SIMA atau dari SIMA Ketapang atau dari apa namanya Rumah Bermain Bunaya atau dari ini ya apa namanya Imam Ahmad Boarding School jika ingin sharing pengalaman atau sharing pengetahuan tentang pendidikan karakter atau tentang kurikulum merdeka itu boleh sekali. Silakan yang punya pengetahuan atau punya gagasan atau punya pertanyaan silakan di-sharingkan. Nah, untuk hari ini sebaiknya kita memang benar-benar banyakkan diskusi ya, karena banyak dari kita tuh yang terkadang sulit mendiskusikan sesuatu karena tidak terbiasa, karena tidak kita latih dan kita tidak biasakan. Makanya komunitas yang kami bentuk ini berharap bisa, gitu kan, berharap bisa memfasilitasi ide-ide atau sharing dari kawan-kawan dan apa namanya pemaparan-pemaparan dan juga pengalaman-pengalaman agar sekolah-sekolah yang kita bina atau kita jalankan itu bisa jauh lebih kaya ya teman-teman, jauh lebih bisa punya gagasan yang kuat gitu. Karena tidak bisa tidak kita harus benar-benar selalu mengupdate diri kita, kita harus selalu juga memperbanyak pengetahuan kita. Silakan teman-teman kalau ingin ada yang disampaikan atau ingin ditanyakan misalnya boleh silahkan. Atau kalau malu, nah ini salah satu yang harus dilatih ya sebenarnya. Itu bisa dengan menuliskan pesan. Atau boleh juga kalau boleh dari pesan juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Silakan. Rini Windarianti. Afwan Pak Fahri, izin bertanya, apa dalam sekolah karakter penerapan P5 jamnya terpisah dari intrakurikuler? Oke, nah ini ya kalau kita ngomong, kalau sebenarnya untuk fleksibilitas waktu itu perlu sekali karena kita melihat ya, kadang-kadang ini persoalan yang terjadi di sekolah ya, kadang-kadang ya kita itu ingin menerapkan P5, tapi kok mentok dengan pembelajaran atau mentok dengan jam tatap muka dan segala macam. Nah sebenarnya kalau untuk P5 ini kan tadi teman-teman bisa tahu ya, sebenarnya banyak banget yang bisa kita kaitkan dengan P5 tuh. Jadi tidak cuma ini ya, tidak cuma expo. Nah, penguatan profil proyek Pancasila misalnya dari tadi kewirausahaan. Nah, contoh kewirausahaan, teman-teman bisa bikin market day itu di jam sekolah. Misalnya kalau di sekolah yang kita ini ya, kita tanganin ya, kita jalan gada.
itu jadwal market day itu biasanya kita lakukan setiap 1 pekan sekali di hari Jumat. Nah, di hari Jumat, anak-anak bisa misalnya di jam pertama, jam kedua, itu bisa melakukan kegiatan market day jualan. Nanti teman-temannya setelah ini ya, setelah belajar sedikit gitu, biasanya kalau di sekolah kami itu ada apa namanya doa-doa harian dan zikir pagi. Nah, setelah zikir pagi itu turun ke bawah. Turun kalau di tempat kami kan ada tingkat gitu kan. Turun ke bawah, lalu mereka jual belanja dan segala macam. Setelah mereka selesai, mereka apa bersosialisasi, saling berinteraksi, belanja dan segala macam. Setelah selesai mereka balik lagi ke kelasnya. Nah, itu bisa banget di intrakurikuler atau di jam pembelajaran di kelas. Tinggal itu bagian kurikulum itu mengatur jam-jam tersebut. Dan insya Allah fleksibilitas harus bisa dilakukan. Kadang-kadang ya, Anda pernah diskusi dengan orang-orang di apa namanya guru-guru di sekolah umum gitu kan, bahwa mereka kalau melihat hal tersebut itu nggak masuk, di mana mereka bingung, lah ini gimana belajarnya, gimana mengganggu jam pelajaran dan segala macam. Padahal market day tadi belajar nggak? Market day tadi sebenarnya belajar juga. Anak-anak belajar bersosialisasi dan anak-anak belajar berwirausaha itu sebenarnya pembelajaran yang ada di jam kelas. Lalu misalnya tentang kepemimpinan, ini masuk di profil pelajar Pancasila. Bisa anak-anak di jam pembelajaran atau di intrakurikulernya itu kita kan bisa ini ya membentuk organisasi kelas, misalnya ada ketuanya, nanti ada bendaharanya, ada sekretarisnya dan segala macam, yang itu menjalankan tugas di saat jam belajarnya. Misalnya ada yang kebersihan gitu kan, ada yang mengkoordinir teman-temannya untuk masuk kelas gitu, mengkoordinir teman-temannya untuk merapikan kelasnya, dan itu sudah diterapkan gitu kan, dan bisa diterapkan di sekolah-sekolah kita, dan itu masuk juga di pembelajaran. Jadi sebenarnya ya, bersih-bersih atau kita ngatur teman atau kita apa namanya mengatur apa namanya ketertiban di kelas itu juga sudah masuk dalam P5 sebenarnya ya. Jadi ada di situ kepemimpinan. Lalu juga kita bisa masukkan misalnya tadi ya untuk bangun jiwa dan raganya melalui sport. Jadi anak-anak gitu kan di jam belajar olahraganya bisa kita arahkan untuk mereka berolahraga agar badannya lebih sehat, pikirannya lebih fresh, dan anak-anak ini ya, terutama anak-anak yang mendekat balik atau yang lagi balik itu energinya jadi luar biasa, semangatnya. Dan ini kita salurkan di ini dibangun jiwa dan raganya tadi di sisi sportnya. Dan Bhinneka Tunggal Ika misalnya, kita bisa buat tentang apa ya pembelajaran dan simulasi misalnya tentang apa gitu kan, yang itu misalnya kalau di Kalimantan ya, di Kalimantan apa namanya kita sekali-sekali gitu kan menggunakan budaya baju adat, misal baju adat Melayu misalnya kan yang Islami, dan bisa masuk, atau kita bisa masukkan di kegiatan-kegiatan kita gitu kan, sesekali itu bisa dengan baju tradisional dan segala macam. Tapi ini ya kita berbicara secara umum di sekolah-sekolah, nggak cuma di sekolah kami atau di sekolah yang lain gitu kan, tapi ini secara umum itu bisa dilakukan di jam kegiatan belajar. Apalagi berteknologi bisa banget. Kayak ya kemarin Ana ngobrol sama salah satu ustadz yang bergabung sama kami. Insya Allah beliau tuh bergabung sama kami dan akan melanjutkan S2 itu di Riyadh, di Arab Saudi lah ya. Terus ngobrol-ngobrol sama Ana gitu kan. Gimana ya Ustadz, saya ini suka banget dengan sekolah ngajar di sini. Asik banget, seru banget gitu. Tapi nanti kalau saya di sana gimana ya? Loh, tenang aja Ustadz. Bahkan ya sekarang Ustadz di Belanda atau Ustadz di mana di Inggris atau di segala macam, kita juga bisa mengajar anak-anak di sekolah kita di Pontianak gitu kan, dengan apa sekarang ada Zoom, sekarang ada apa namanya teknologi yang luar biasa dan segala macam. Jadi ini masuk banget di penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita memperkenalkan anak-anak dengan teknologi bahwa sekarang itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, medianya banyak sekali, tapi gimana sih kita memanfaatkan media itu gitu. Jadi hal tersebut mengenai teknologi dan segala macam itu kita juga harus perkenalkan ke anak-anak kita. Namun tetap dengan hal yang itu mendasar yang kita tanamkan ke mereka,
kalau di pendidikan karakter atau pendidikan fitrah itu fitrah keimanan. Jadi misalnya ya, abang, kakak, misalnya lagi belajar dengan menggunakan apa namanya, menggunakan teknologi internet dan segala macam gitu kan. Di pembelajaran itu banyak sekali ini ya, di internet itu banyak sekali hal yang baik, banyak sekali juga hal buruk gitu. Kalau kakak dan apa siswa-siswa ini memilih hal yang baik, maka Allah kasih pahala. Tapi kalau ngambil hal-hal yang buruk dari internet, Allah tahu, walaupun bapak dan gurunya atau orang tuanya tidak tahu. Jadi itu perlu ditanamkan ke anak-anak. Jadi bisa banget untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu di intrakurikuler. Namun biasanya di sekolah-sekolah umum terkadang agak kesulitan itu. Tapi nggak semua ya, nggak semua. Itu cuma beberapa teman aja yang menyampaikan itu bahwa waduh, kurikulum merdeka ini susah banget diterapkan di apa namanya di sekolah kami nih gitu kan. Padahal kalau di sekolah-sekolah apa nama lain gitu kan, terutama yang sekolah-sekolah karakter itu mudah sekali. Karena bagian dari profil Pancasila ini gitu kan, itu sebenarnya juga karakter, membangun karakter anak, menguatkan karakter anak dan juga mengembangkan karakter berpikir anak seperti itu. Mungkin itu ya. Masya Allah. Ini ada lanjutannya ini Pak. Ya, Berarti boleh, silahkan. di sekolah karakter P5 tetap masuk ke intrakurikuler kah Pak? Apa tidak masuk ke kurikuler di mana dalam 1 tahun kita harus memilih 3 tema dari 7 tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Ya, nah gini, kalau kemarin kan gini, ada beberapa sekolah, ini bisa dilakukan seperti itu biasanya di sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah, kalau ya, sebenarnya ini lebih kepada apa namanya, kalau dipikir tuh lebih kepada maknanya saja gitu. Kalau bisa gitu kan, profil penguatan proyek pelajar Pancasila ini bisa dilakukan tiap hari, bisa dilakukan setiap waktu, ini jauh lebih bagus. Ini menurut pandangan pribadi ya, menurut pandangan pribadi. Namun jika sekolah memilih sesuai kebijakan pemerintah dan segala macam gitu kan, itu juga bagus banget. Jadi kita bisa memilih misalnya minimal ya proyek penguatan Pancasila ini masuk dalam 1 tahun ini berapa gitu kan, persentasenya berapa, itu bisa sekali. Namun kalau sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman masing-masing, karena mungkin beliau juga menyampaikan yang sesuai pengalaman di sekolahnya gitu kan, itu boleh banget dan bisa banget. Kan kita kan ada ini ya, intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler gitu kan. Nah, itu bisa sekali. Bahkan kalau ini kan ya berdasar pengalaman ya, ini bisa dipakai di semuanya. Kalau secara pribadi ya, secara pribadi kita bisa di intrakurikuler, bisa di kokurikuler, bisa di ekstrakurikuler. Nah, itu sangat fleksibel. Nah, tapi itu kebijakan-kebijakan tersebut silahkan diambil oleh yang pengampu kebijakan di sekolahnya masing-masing. Itu bisa saja dan semuanya pasti punya alasan baik, semuanya punya alasan baik dan insya Allah bisa apa namanya dilaksanakan. Yang kurang adalah jika kita tidak bisa memberikan porsi dari penguatan proyek Pancasila itu di sekolah kita. Jadi kalau dari pandangan pribadi kami dan ini memang kami juga terapkan gitu kan. Jadi P5 ini bisa masuk di mana saja. Dari apa namanya intra, kokurikuler atau ekstra. Jadi seperti itu. Ini masalah ini aja apa namanya penempatan. Intinya mengenai proyek profil Pancasila ini bisa sekali diterapkan di sekolah karakter. Malah sangat sangat bisa seperti itu. Begitu teman-teman. Masya Allah. Mungkin ada dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya atau mau diskusi. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lah. 10 menit sampai 15 menit ke depan. Jika ada teman-teman boleh. Ya. Nah, boleh juga Pak Iqbal, kalau misalnya ya tadi yang ditanyakan tadi ingin ditanggapi dengan oleh kawan-kawan lain, ini boleh juga. Jadi Oh, baik nggak Pak. salah, nggak satu ini ya. Ada yang nanya terus saya jawab, enggak seperti itu. Tapi kalau misalnya jawabannya, oh kurang kurang lengkap nih, teman-teman yang lain bisa menambahkan, itu boleh banget gitu. Jadi kita tidak hanya satu atau dua arah, tapi banyak pola pikir atau banyak sudut pandang untuk melihat itu, boleh banget. Atau sesuai
pengalaman dalam mengajar atau menjalankan kegiatan persekolahan. Silakan teman-teman yang lain. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain mungkin punya pandangan, punya pendapat terkait masalah penerapan kurikulum Merdeka ini. Kami persilahkan. Atau mau sharing-sharing masalah pengalamannya ketika mengajar dan sebagainya. Kami persilahkan pada Saudara Zubair Sasi bin Mahdor. Silakan. Bapak Zubair, silakan. Atau teman-teman yang lain. Kita masih ada kurang lebih 10 menit ke depan. Kalau memang tidak ada, kami kembalikan ke narasumber untuk memberikan sedikit kesimpulan, Pak, sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Baik, Pak Iqbal. Yang pertama, Ana ingin mengajak teman-teman di sini untuk memang benar-benar bisa terus berdiskusi dan saling ini ya memberikan masukan, terutama kita harus update juga tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi memang kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah mengenai kurikulum Merdeka ini sebenarnya dari sisi konsep, dari sisi apa namanya pembahasannya, materi-materinya ini luar biasa banget. Ini kalau bisa, ini menurut pribadi ya, menurut pribadi kami. Kalau ini bisa diterapkan benar-benar dan dibawa ke pendidikan Indonesia, insya Allah Indonesia akan jauh lebih maju. Karena apa? Karena sebenarnya tujuan dari kurikulum Merdeka ini mencetak generasi-generasi yang berpikir merdeka juga. Dari sisi akademis, mereka berani menyampaikan sesuatu. Kita bisa melihat para ulama kita dulu ya, luar biasa antara imam gitu kan, antara ulama-ulama biasanya mereka berbeda pendapat, apa berdebat, lalu menyampaikan argumen dan segala macam, tapi luar biasanya mereka bisa sangat berlapang dada menerima itu, dan hal itulah yang menurut Ana gitu kan, itu bisa membangun juga karakter yang ada di Indonesia, di mana setiap orang itu berani menyampaikan gagasan, orang bisa mengingatkan, memberikan nasihat, yang itu di ranah apa, di ranah akademik gitu. Nah ini perlu diketahui juga ya, bahwa kalau itu masuk ranah publik dan akademik itu sangat bisa banget setiap orang itu memberikan pendapatnya. Yang berbeda, yang tidak bisa itu di ranah pribadi. Misalnya ya, ngomongin tentang kebijakan kepala sekolah atau kebijakan yayasan atau guru atau apa gitu kan, atau kepala sekolah deh yang paling sering. Itu sebenarnya kita bisa memberikan kritik dan saran yang itu disampaikan kepada kepala sekolah gitu. Bukan secara ini ya untuk pribadinya, tapi untuk jabatannya. Karena kepala sekolah itu bukan ini ya. Kepala sekolah itu jabatan, atau misalnya guru itu jabatan gitu, di mana mereka juga punya sisi pribadi. Nah, kalau kita bisa masuk ke ranah publik tersebut, di ranah akademis tersebut, kita menyampaikan argumen dan segala macam, itu sangat baik dan bisa membantu untuk membangun karakter, karakter yang ada di sebuah persekolahan atau bahkan di bangsa ya, di negara kita. Lalu, kurikulum merdeka ini seharusnya tidak hanya terbatas kepada konsep. Kalau orang ngomongin merdeka itu sebenarnya bebas sekali, bebas asal tidak mengganggu kebebasan orang lain. Ada pernyataan begini sebenarnya, kita ngomongin kemerdekaan, tapi kok belajarnya masih dikurikulumkan ya gitu. Padahal sebenarnya kemerdekaan itu lebih dari sekedar kurikulum. Namun kurikulum itu membantu kita untuk mengarahkan agar pakem-pakem tertentu itu diberikan standarisasi oleh pemerintah. Namun jika kita bisa lebih dari hal tersebut, itu bebas banget gitu. Karena apa?
sejatinya manusia punya pikiran yang luar biasa tidak terbatas. Dan malah yang harus mengkurikulumkan itu aslinya sebenarnya Al-Quran dan Sunnah. Karena pikiran kita yang luas itu, ide-ide kita yang cemerlang itu harus tidak tidak bersinggungan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi kemerdekaan ini harus kita sikapi dengan bijak sekali, di mana kita seharusnya bisa menyampaikan argumen dan menyampaikan pembelajaran itu dengan sangat leluasa sekali. Kita menemui beberapa fenomena yang terjadi. Terkadang uh, guru menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan banyak tekanan, misalnya dengan tekanan dari orang tua, tekanan dari yayasan, tekanan misalnya dari apa namanya, dari kepala sekolah sendiri. Nah, terkadang itu masih mempengaruhi kemerdekaan mereka dalam mengajar gitu. Tapi jika dialektika ini kita bisa bangun gitu kan. Kadang-kadang ya guru kan memang belum bisa menangkap hal tersebut sebagai dialektika akademis gitu ya. Nah, itu harus kita biasakan dari sekarang. Misalnya ada masukan dari orang tua misalnya ya gitu ya, atau ada masukan dari yayasan atau masukan dari pemerintah atau masukan dari kepala sekolah, itu bisa menjadi bahan untuk guru tersebut bisa mengembangkan pendidikan kepada anak-anak mereka gitu. Tapi tetap tidak dengan intervensi. Bahkan guru juga tidak menyampaikan sesuatu kepada siswa dengan intervensi. Karena faktor intervensi adalah faktor yang sebenarnya itu bertolak belakang dengan esensi dari kemerdekaan. Dan hal tersebut harus benar-benar kita bangun mulai sekarang. Karena kita harus menjadi bagian dari peradaban yang besar di masa depan dari anak-anak kita, yang anak-anak itu akan menjadi anak-anak hebat. Dan kita harus tahu pola pikir mereka, potensi mereka, bakat mereka gitu. Walaupun ya kita sekarang belum menemui itu gitu kan, tapi insya Allah kita harus yakin dengan kemampuan mereka. Nah, ini hal yang penting ya, hal penting sebagai pendidik yang hebat adalah pendidik yang bisa meyakinkan kepada anak-anak didiknya, orang tua yang mampu meyakinkan kepada anak-anaknya gitu kan, atau sekolah yang mampu meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa kalian adalah orang yang hebat dan kalian bisa melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin gitu. Walaupun gagal, berusaha lagi. Walaupun gagal, coba lagi. Karena yang Anda dengar dari Ustaz Abdul Khalik ini, Masya Allah, luar biasa. Pendidikan itu adalah mengenai proses terbaik, bukan semata tentang pencapaian terbaik. Jadi kita selalu bisa berikhtiar, kita berdoa, namun segalanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya cerita dari kisah dari Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh di mana Nabi Nuh ini kalau berdakwah itu kita jauh banget kalahnya. Beliau itu 900 tahun kalau nggak salah. 900 tahun, luar biasa. Kita baru berapa? Mungkin 9 tahun, mungkin baru 9 bulan, tapi beliau ini 900 tahun. Bayangin, luar biasanya beliau itu berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan agama Allah. Tapi kita tahu berapa orang yang mau taat kepada Allah atau mengikuti ajaran Nabi Nuh? Sedikit sekali teman-teman, sedikit sekali. Bahkan anaknya itu tidak beriman. Bayangkan 900 tahun gitu. Tapi pertanyaannya adalah gini, apakah Nabi Nuh itu dianggap gagal dengan hasil yang seperti itu? Tidak, teman-teman. Nabi Nuh tidak gagal. Karena apa? Allah melihat ketulusan, keikhlasan, dan perjuangannya Nabi Nuh dalam berdakwah. Kalau beliau mungkin tidak dapat pengikut yang banyak, gitu kan? Tapi beliau dapat pahala yang insya Allah besar dari Allah. Karena ini kita harus meneladani kisah-kisah yang luar biasa ini agar kita bisa termotivasi dan memiliki jiwa besar di dalam pendidikan. Jadi yang itu berkaitan dengan pendidikan, yang itu berkaitan dengan dialog-dialog akademis, itu kita harus bisa terbuka dan harus benar-benar bisa berlapang dada untuk itu.
Mungkin itu sedikit dari Ana tahu pasti banyak sekali kekurangan karena saya juga sedang belajar, tapi dialog-dialog seperti ini masuk dalam apa namanya ranah belajar yang secara langsung. Karena apa? Tidak seperti hanya ya di depan kelas, depan papan tulis, satu arah dapat informasi dari guru, tapi kita bisa saling sharing dan keterbukaan di sini. Dan yang Anda sampaikan itu belum tentu benar. Nah, itu belum 100% benar. Tapi minimal kita sudah mengangkat tema-tema yang itu berguna bagi kita pastinya, dan semoga itu bisa berguna bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu dari Ana, Pak. Syukran jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik. Tidak terasa kita telah memasuki di penghujung acara. Kami mengucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada Pak Fahri yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan hari ini, dan serta rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya pada siang menjelang sore hari ini. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memudahkan segala ikhtiar kita, terkhusus karena kita ini sebagai insan yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, Allah mudahkan kita untuk mengupdate, mengupgrade hal-hal seputar dunia pendidikan, terkhusus bagaimana kita mengkombinasikan kurikulum pemerintah dengan pendidikan karakter ini. Nah, kami juga selaku host memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.